Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah solat Isya dan Tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Syukuruki mapuji lauri sesia rajanganda fong Allah Ta'ala rigau angkata pada nawereng adisi disingang awatangang nan nia pada angkaki nawerek kesempatan. Dan yang paling mahal nilainya adalah bahwa Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, sehingga inilah yang mendorong kita, memotivasi kita, sehingga pada angkaki fole rimasigi al-multazam segeri rigau akata pasilenar fakasibiata lori fongala ta'ala pada toha purana di pasalenar sempajang isata. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan solat sunat tarawih secara berjamaah. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, ketika kita berpuasa tentu kita bisa memastikan bahwa kita bisa terhindar dari yang membatalkan puasa kita, dari makan dan minum, dan dari bercampur suami istri di siang hari Ramadan. Tapi kira-kira engkaga mulai jamingi alena mampu menghindari boleh risiage gana fangkaukeng yare gana ada weddinge pakurangi nilai napalan na puasata. Kira-kira siapa di antara kita yang bisa menjamin? Apakah kita bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala ibadah puasa kita? Nah, sebab mabiasa tu di tu mapuasai nareko geneki dua telu siruntu-runtuki na tu mak bicara biasa de na isadari icaritai taulengnya nareko icaritai tawe makwai memangi itu gibah namanya. Nak kui cerita tahu de nakwa berarti fitnah. Hal-hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa mengurangi nilai pahala puasa kita. Wadito jaji riwat tu puasa ta mabiasa mubba fikiri masalah. Biasa to sembarato fikiri. Biasa tong ketemu puasa, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengarangi masa lalu nah. Dia mengenang masa-masa lalunya yang membuat dia merasa bahagia. Ada juga kadang-kadang orang yang berpuasa, dia belum bisa menahan diri untuk tidak marah.
Ada juga orang yang berpuasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering muncul dalam hatinya ketika melihat seseorang tidak sesuai dengan keinginannya, muncul pikiran yang macam-macam dalam dirinya. Hal-hal yang semacam ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dapat mengurangi nilai pahala puasa kita. Dan bersyukurlah bahwa di akhir Ramadan nanti, ketika kita memasuki 1 Syawal, begitu maghrib pada akhir Ramadan, pertanda hilal 1 Syawal sudah muncul dan kelihatan, kita disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsinya adalah tuhratal lis-shaim. Dia bisa menghapuskan kekurangan-kekurangan kita ketika kita menunaikan ibadah puasa, dan kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang mengurangi nilai pahala ibadah puasa kita. Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istilah zakat fitrah biasa tong keng kalinya makada zakat fitri. Jadi zakat fitri atau zakatul fitri dan zakatul fitrah, aga perbedaannya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Zakatul fitri ini lebih kepada fisik dari apa yang harus kita keluarkan, yaitu kita mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan, makanan pokok di daerah di mana kita berada. Kemudian zakatul fitrah itu lebih kepada fungsi dari zakat yang kita keluarkan. Jadi ia resek fitrae fungsina pertama nafacingi sininna kekurangan engkai riwat tu rifaselenaranna ibadah puasa. Kemudian yang kedua, fungsi dari zakat fitrah itu adalah bisa berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang memang berhak menerima zakat fitrah. Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan hadis Nabi, zakat fitrah itu yang kita keluarkan karena di Arab sana makanan pokoknya orang kurma dan gandum, itu yang ada dalam hadis. Jadi satu sak, entah itu kurma atau gandum. Nah, kita di Indonesia, karena makanan pokok kita bukan kurma, makanan pokok kita bukan gandum, maka itu bisa dikiaskan kepada makanan pokok kita, yakni karena kita makan nasi, sehingga yang kita keluarkan untuk zakat fitrah kita adalah beras. Satu sa itu kalau dikonversi ke kilogram itu kurang lebih 2,5 kilogram. Kalau dikonversi ke liter kurang lebih 3,5 liter. Biasanya dari Basnas itu membulatkan menjadi 4 liter satu orang. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan kalau kita mendapati bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi nareko napasiruntu ki fongalatala ulan ramalang nania ulas sawalenge, berarti wajib ki pesu seke, baik dari kalangan orang yang merdeka, budak, orang tua, anak-anak, semua wajib mengeluarkan zakat fitrah, kecuali kalau ada orang meninggal pada tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan sebelum maghrib dia meninggal, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebaliknya,
kalau ada anak-anak yang lahir, dia lahir sebelum maghrib pada akhir Ramadan, berarti dia dapat bulan Ramadan, kemudian dia pun dapat bulan Syawal, maka anak yang baru lahir itu pun wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan sumber dan jenis yang harus kita keluarkan dari zakat fitrah itu, kita usahakan beras apa yang kita makan itu juga yang kita keluarkan. Kalau kita makan beras jenis premium, maka zakat yang kita keluarkan juga adalah dari beras jenis premium. Jangan kita makan beras kepala kemudian kita keluarkan zakat beras yang kondisinya dibawa dari beras yang kita konsumsi setiap hari. Bahkan sebenarnya kalau bisa lebih dari yang kita seling konsumsi setiap hari, kalau kita punya kemampuan, itu jauh lebih bagus. Karena tadi fungsinya zakat fitrah itu adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam menunaikan ibadah puasa. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan istilah zakatul fitri itu, jadi kata-kata fitri itu seakar kata dengan kata iftar atau futur yang berarti makan. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah lebih afdal kalau dalam bentuk makanan pokok, lebih afdal. Bahkan jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hanbal itu bersepakat bahwa mengeluarkan zakat fitrah sebaiknya dalam bentuk makanan pokok yang kita konsumsi. Tapi Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi itu bisa mengkonversi makanan pokok dikeluarkan dalam bentuk uang. Tinggal dihitung berapa harganya beras yang kita konsumsi 1 liter kali maki 4 liter. Sebegitu kita keluarkan dalam bentuk uang. Saya mendengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Cuma ini tidak tahu apakah amil bisa melakukan atau tidak. Beliau mengatakan sekalipun orang yang berzakat itu mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang, maka panitia sebaiknya uang itu dibelikan kembali beras, kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Tapi pemikiran ulama kita Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa boleh kita keluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk uang, karena siapa tahu orang yang kita kasih zakat fitrah sudah mendapat dari orang lain, sudah ada yang bisa dipakai untuk makan, tapi dia butuh lagi untuk sesuatu yang lain, mungkin mau beli lauknya, mau tongi beli ayam, mau beli bumbu-bumbu, supaya pada saat hari raya Idul Fitri dia pun juga bisa bergembira dan berbahagia seperti kita bergembira dan berbahagia di hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan persoalan perintah zakat ini, perintah yang selalu mengiringi perintah solat adalah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti zakat itu adalah perintah Allah yang kedudukannya tidak kalah penting dengan solat yang harus kita tunaikan. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya terkait dengan persoalan zakat fitrah, tapi zakat harta kita juga. Kalau sudah memenuhi nisabnya, kita punya harta nilainya sudah sama dengan 85 gram emas, kemudian kita sudah menyimpannya selama setahun, maka sudah wajib
keluar zakatnya 2,5%. Jangan lalu Bapak Ibu sekalian ada yang mau bermain-main dengan zakat. Nasabak itu seke anu melometo mesu. Nigi tahangi mana majapu itu matu seke itahange nasapai dalam mesuna. Dan kalau dia yang mencari jalan keluarnya bahaya. Karena boleh jadi lebih besar nanti yang keluar dari yang seharusnya kita keluarkan dari zakat kita, Bapak Ibu sekalian. Untuk menutup ceramah tarwih yang singkat ini, karena saya dibisik cuma 15 menit, insyaallah kita akan lanjut pada subuh hari nanti. Saya rawat tukuan anak huraka mak beni riset dia bola iya rohunna bola wita biasa de nagoncing ni tangena, bahkan ma biasa wita naukami ya rawat tu anak mofa napaka kira-kira SD kelas 1 kelas 2 makutana ka makada oh nenek magiro tabiarkan ni ro pintu ta de ta goncingi na purato biasa wita de na tatutui ta buka bawa binega ta metau tama felolange tama fangai menau aga na fau maka dana sininna yaro anu melo na ala felolange sininna yaro anu melo na ala fangai puramanan ni ufassu batuanna ada purani usakeki purani ufacingi tidak mungkin nasefuang Allah Ta'ala melo sinala yaro anu purai facingi tidak mungkin. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang bisa mengundang datangnya pencuri ke rumah kita, yang bisa mengundang penipu untuk datang menipu kita, dan biasanya kita kehilangan sesuatu adalah karena masih ada pada harta kita sesuatu yang harus keluar tapi kita tidak pernah keluarkan. Berhati-hati lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah sebab dari kufuang Allah Ta'ala melok malam melok pesui wadi jaji mesu gara-gara lasa. Ia rosak ketak misalnya melok pesui 7 juta tapi nawereki lasa fuang Allah Ta'ala mesui mancaji 10 juta. Ya rega natuju ki abala sisa natuni nandre api bolata bisa jadi yang menyebabkan itu nasabah angka itaro anu melo mesu. Jadi Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, ajak lalu etak cule-cule riasanya seke jangkit bermain-main dengan yang bernama zakat. Kalau memang sudah sampai haulnya 1 tahun dan nilainya sudah sama dengan harga emas 85 gram, maka keluarkanlah. Sama juga pegawai, kalau gaji tak dihitung dalam setahun sudah bisa mencapai 85 gram emas, terpasu lalu sekena. Terpasu lalu sekena. Biasa tu di pegawai ipasu memang ni setiap bulan pak na foto memang ni bendahara na pertama kurekan ita. Saya bersyukur di kantor alhamdulillah setiap terima gaji atau penghasilan apapun semua sudah dikeluarkan 2,5%. Mega tu ma protes pak, mega ma protes. Nah semagi jero nasan na yero gaji kotor tak naseng ipolo sakit na. Nang kamu pun remelo iwaja, ang kamu pun nasa balansa melo kebutuhan melo ipenuhi. Maka dah kaya ya aku pale ya kudenan caji sakit, man caji infak sih. Ya kudenan caji infak man caji sedekah sih. Nah sebab itu infak si bos sedekah de nafacapu iwaran parata. De nak kurangi waran parata. Malahan ada na Allah Ta'ala makada wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Agi mufassu mubalanca rianu na fure fong Allah Ta'ala majapu fong Allah Ta'ala na selemanang. Jadi Allah menggantikan apapun yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nareku fong Allah Ta'ala mas sele pasti makanja selena. Kalau Allah yang mengganti pasti lebih bagus gantinya, baik dari sisi jumlahnya maupun kualitasnya. Balasan paling kecil yang Allah akan berikan, man jaa bil hasanati
falahu asyru amsalha. Nigi pesu nigi pugau se di deceng majapui werengif ku fo ngala taala 10 apalang. Narekui pesu duita 10 sebu ikali 10 berarti 100 sebu. Fawalana balasanna. Tapi mereka tu biasa tahu nareku purin na pesu 10 sebu tu 5 tajan di maka depan dah fajeng ke 100 sebu. Na pesu 100 sebu nasi kali 10 berarti 1 juta. Begitu dia mengeluarkan 100.000 kasih masuk di kota amal masjid, nah tunggu-tunggu 1 juta. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika membalas kebaikan hambanya, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Dan Allah jauh lebih tahu kebutuhan tak daripada diri tak sendiri. Wadi jaji, puraki masih dekah, puraki pesu infak. Agak selengki fangala taala, nafabelaiki fole ria balai. Nafabelaiki fole rila salasai. Narekong kala sata nafajab paki fangala taala. Wadi jaji gara-gara sedekata, alhamdulillah siama amak ki malebine. Maka singi atu-atungang lalana rumah tangga ta harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah gara-gara infak dan sedekah yang selalu kita keluarkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat yang saya bacakan tadi, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuhu, makanja ribaca nareko mapesuki dui. Misalnya ifatama iku celengangi baca makada wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuhu, atau ibalanca duita ya berangi duita ku fabalu ibaca makada wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Nareko nama seki fo ngala taala insyaallah tuli makanja fawalana fole rifong Allah taala. Setiap angka fasu musti tuli angka fasalena fole rifong Allah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.